Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Galiaji Pradana dari PENS Lamongan. Saya dari kelas 2-3 ITA. Saya bilang 2 karena kan saya semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Docker dan Kubernetes, yang itu sebuah komponen untuk kontainer untuk sebuah program. Sekarang saya mulai. Docker Kubernetes. Ini perkenalan saya. Dan ada sebuah quotes dari saya yang saya ambil dari Grady Boots. The function of good software is to make the complex appear to be simple. Kita menggunakan function dari software yang baik, maka akan buat sebuah kompleks, dan kompleks itu yang sebuah yang simple. Itu. Di sini di topik saya tentang Docker dan Kubernetes, saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang pengertian, perbedaan, fitur, manfaat, dan komponen yang ada dalam Docker dan Kubernetes. Sekarang yang pertama, pengertian Docker. Pengertian tentang Docker. Docker adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan pengembang untuk memasang aplikasi dan dependensi ke dalam unit yang disebut kontainer. Kontainer ini dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan, termasuk mesin lokal, server atau cloud seperti AWS, Google Cloud, dan lain-lain. Docker memanfaatkan teknologi kontainerisasi. Jadi Docker ini bisa kayak kita bikin sebuah project besar kayak project PHP, JavaScript, terus Python, itu bisa dimasukkan langsung dengan kontainer tersebut. Docker ibaratnya seperti sebuah kapal yang nanti akan ada kontainernya, kapal kontainer seperti itu. Dan langsung ke Kubernetes. Kubernetes ialah sebuah sistem yang open source untuk mengolah atau mengatur aplikasi yang terdistribusi di lingkungan yang kompleks. Kubernetes menyediakan platform yang scalable dan toleran. Kesalahan penjualan aplikasi dalam kontainer ini memungkinkan pengguna untuk mengolah dan mengotomatisasi tugas-tugas seperti penyebaran, skalabilitas, manajemen sumber daya, dan pemulihan jika terjadi kegagalan. Jadi, Kubernetes adalah sebuah sistem yang open source dan bisa diakses untuk semua kalangan, apalagi yang memakai sistem operasi Linux, karena sama-sama open source. Jadi pemakaian Docker dan Kubernetes nggak diwajibkan sih, tapi ya lebih enaknya jika kita memakai sistem operasi Linux, karena sistem operasi Linux sistem operasi yang open source juga. Sekarang artinya dengan menggunakan Docker, pengembang dapat membuat kontainer yang portable dan konsisten, sedangkan Kubernetes digunakan untuk mengelola dan mengatur kontainer-kontainer tersebut dalam lingkungan produksi yang lebih besar. Kubernetes menyediakan alat untuk menyebar dan mengawasi skala otomatis dalam manajemen aplikasi yang terdistribusi dalam skala besar. Jadi, diibaratkan sebuah kapal, Kubernetes adalah sebuah kemudi yang bisa mengawasi skala otomatis manajemen aplikasi tersebut. Perbedaan Docker dan Kubernetes. Perbedaan Docker adalah platform yang memungkinkan Anda membuat dan memasukkan aplikasi dalam wadah kontainer. Docker mengisolisasi aplikasi dan dependensinya dalam wadah yang independen sehingga memungkinkan aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan. Hampir sama seperti pengertiannya.
perbedaannya tersebut. Dan Kubernetes adalah sistem manajemen orkestrasi wadah yang dirancang untuk mengelola dan mendeploy suatu aplikasi web dan lain-lain, dan mengatur aplikasi berbasis wadah dalam skala yang besar. Jadi Kubernetes itu dibuat untuk mendeploy aplikasi itu dengan skala yang besar. Kubernetes memungkinkan Anda untuk mengelola kumpulan wadah atau klaster wadah yang berjalan di beberapa mesin fisik atau virtual. Jika Docker wadahnya adalah sebuah kontainer, dan Kubernetes ialah wadahnya yang berjalan fisik dan virtual. Sekarang fokusnya lagi. Docker fokus pada pembuatan dan pengelolaan wadah aplikasi, sementara Kubernetes bertujuan untuk mengelola dan mendeploy wadah secara skala. Docker adalah salah satu pilihan untuk membangun gambar wadah, sedangkan Kubernetes adalah platform yang lebih luas dan digunakan untuk mengelola dan mengatur wadah-wadah tersebut dalam lingkungan yang lebih kompleks. Jadi ada plus minusnya juga untuk walaupun kita untuk memilih menggunakan Docker ataupun Kubernetes. Lanjut, fitur Docker dan Kubernetes. Fitur of Docker. Docker memiliki dapat extremely fast and elegant isolation framework. Memiliki framework yang lebih cepat dan elegan dalam cara berisolasinya. Low CPU memory overhead. Docker dapat membuat CPU tidak terlalu panas dan memorinya itu menghindari untuk overhead. Inexpensive, tapi Docker juga fiturnya ada yang inexpensive. Cross cloud infrastruktur. Docker bisa memiliki fitur juga yang cloud infrastruktur. Jadi misalnya kita pakai Google Cloud, kita sambungkan ke AWS, itu bisa karena kan sama-sama sebuah penyimpanan atau sebuah cloud. Seperti itu. Fitur Kubernetes automation. Salah satu alasan utama Kubernetes dalam mengotomatisasikan proses pembuatan, penerapan, pengelolaan, dan pemantauan kontainer. Dan ada fiturnya ada scalability. Kubernetes mendukung penskalaan horizontal, yang berarti Anda dapat menambahkan lebih banyak mesin ke cluster untuk menambah jumlah kontainer. Cost saving. Kubernetes itu gratis dan juga open source. Digunakan lebih banyak penyedia cloud untuk menjalankan beban kerja berbasis kontainer mereka. Jadi untuk sebuah perusahaan atau startup kecil mungkin lebih disarankan untuk menggunakan Kubernetes karena Kubernetes open source dan gratis, jadi dapat memotong budget yang akan kita keluarkan. Seperti itu menurut saya. Manfaat, ini adalah manfaatnya penggunaan Docker maupun Kubernetes. Manfaat Docker, yang pertama, isolasi aplikasi. Docker memungkinkan aplikasi diisolasi dalam kontainer yang menjaga kebersihan, kekonsistenan lingkungan di berbagai sistem operasi dan lingkungan. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Docker menggunakan teknologi kontainerisasi yang ringan, memungkinkan pengguna sumber daya yang lebih efisien dan virtualisasi yang tradisional. Dikarenakan Docker menggunakan teknologi yang kontainer, itu ringan dan memungkinkan sumber daya yang lebih efisien dan mudah, dan bisa digunakan secara yang lawas atau yang tradisional. Sekarang masuk yang ketiga, yang skalabilitas. Docker memungkinkan penyebaran aplikasi dalam bentuk kontainer secara horizontal. Jadi jika ingin menyebarkan penyebaran aplikasi dalam kontainer yang Docker, itu bisa digunakan secara horizontal. Sekarang manfaat Kubernetes. Kubernetes yang pertama, manfaatnya pemulihan mandiri. Kubernetes secara otomatis mendeteksi kegagalan dalam node atau kontainer
dan melakukan pemulihan mandiri. Jika ada kegagalan, Kubernetes akan mengganti kontainer yang rusak dengan yang baru atau menempatkan ulang ke tugas ke node yang sehat dan menjaga ketersediaan aplikasi. Yang kedua, skalabilitas elastis. Kubernetes memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menangani penskalaan horizontal aplikasi berdasarkan permintaan lalu lintas. Dengan pengaturan yang tepat, cluster dapat secara otomatis menambah ataupun mengurangi jumlah instance container untuk menyesuaikan beban kerja yang cepat dengan cepat. Jadi lebih elastis dan apapun dilakukan dengan cepat gitu, dan juga secara otomatis. Jadi lebih efisien lah penggunaan Kubernetes ini. Selanjutnya yang ketiga, otomatisasi dan orkestrasi. Kubernetes menyediakan fitur otomatisasi yang kuat untuk mengelola dan mengatur klaster yang kompleks. Ini memungkinkan penyebaran dan penskalaan manajemen aplikasi yang efisien, mengurangi kerumitan tugas-tugas operasional, dan meningkatkan efisiensi dalam perusahaan maupun startup kecil itu dapat lebih efisien jika menggunakan Kubernetes ini. Dan untuk pengelolaan sumber daya yang keempat, Kubernetes menyediakan mekanisme untuk mengelola sumber daya klaster dengan cermat. Pengguna dapat mengatur batasan sumber daya, membagikan dan memprioritaskan sumber daya di antara aplikasi, serta memantau penggunaan sumber daya secara real time. Jadi, pengelolaan sumber daya dapat dipantau secara real time melalui Kubernetes ini. Jadi dapat kita pantau, misal sumber daya yang kurang, atau apa yang kurang, apa yang minus, apa yang plus. Jadi dapat tahu karena sumber daya tersebut dapat dipantau secara real time. Komponen, dan sekarang masuk yang komponen-komponen dari Kubernetes maupun Docker. Sekarang komponen Docker Engine. Docker Engine adalah komponen inti dari Docker yang menjalankan dan mengelola kontainer ini di mesin host. Docker Engine itu adalah sebuah kontainer inti yang ada pada Docker, itu yang merupakan jantungnya Docker lah ibaratnya. Itu ini mengelola hampir semua komponen-komponen komponen atau kontainer Docker tersebut dari mesin host. Sekarang masuk ke Docker Container. Docker Container instansi yang berjalan dari sebuah image container adalah lingkungan yang terisolasi di mana aplikasi dapat dijalankan secara konsisten. Jadi Docker Container ialah instansi yang berjalan sebuah image container, lingkungan yang mencakup di mana aplikasi dapat dijalankan secara konsisten. Docker image ialah template yang digunakan untuk membuat sebuah Docker container image yang berisi sistem operasi, perangkat lunak, dependensi aplikasi yang diperlukan. Jadi Docker image kayak dalam isinya dalam kontainer tersebut. Jadi kayak yang berisi tentang sistem operasi maupun apapun yang berada dalam kontainer tersebut, yang ada dalam kontainer atau yang untuk membuat kontainer ialah Docker image. Sekarang masuk ke Docker registry, tempat menyimpan untuk Docker image. Docker Hub adalah registry publik yang populer, tapi juga ada pilihan untuk menggunakan registry pribadi. Komponen Kubernetes ada 4, sama seperti yang komponen Docker tadi. Yang pertama, masternode, komponen pusat yang mengontrol dan mengelola cluster Kubernetes. Ya, masternode ialah node-node pusat dari komponen Kubernetes yang berguna untuk mengelola dan mengontrol segala cluster dalam Kubernetes tersebut. Dan lanjut yang kedua, worker node. Worker node adalah cluster yang menjalankan kontainer. Jadi worker node itu kayak sebuah pekerja yang ini yang tugasnya ini kayak menjalankan kontainer tersebut. Jadi tugas-tugasnya kayak kayak seperti misal buruh pabrik itulah yang menjalankannya, atau kayak pegawai IT yang kayak menjalankan program, membuat program seperti itu. Yang ketiga, pod adalah lingkungan di mana kontainer berbagi sumber daya dan jaringan. Dan keempat, service.
ialah mekanisme untuk mengakses aplikasi yang berjalan di dalam klaster melalui jaringan. Layanan Kubernetes memungkinkan komunikasi antara pod dan klien eksternal. Selesai. Mungkin sekian dari saya presentasi tentang Docker dan Kubernetes. Bila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya, Damar Galyasi Pradana. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.